bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah dan nantinya insya Allah akan kita lanjut dengan kultum. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selalu mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa juga kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman. Jemaah Masjid Hasanuddin yang dimuliakan Allah, pada subuh ini ulun akan mencoba tema bagaimana anak kita bisa sukses. Karena kita sebagai orang tua ketika anak kita masih SD, SMP, SMA sampai kuliah, ini kita galau kemana nanti anak kita mau jadi apa dan bagaimana. Ini adalah kegalauan. Tapi kita sebagai umat yang beragama, umat Islam, ya bahwa yang mengatur semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya termasuk anak kita dan seluruh alam ada yang mengatur. Mungkin ulun akan mencoba dari pengamatan yang selama ini ulun amati. Nah, pada waktu tahun 70-80-an, ulun kadang-kadang mendengar ada tetangga yang dia punya anak dulu belum ada keluarga berencana, tapi keluarga besar. Tetangga saya yang satu ini punya anak 7, yang sebelah lagi punya anak 9. Kebetulan orang tuanya, mohon maaf, PNS, dia punya jabatan. Jadi dia bicara, ya, artinya dulu ngomong-ngomong di teras, aku kepingin anakku ini semuanya menjadi pengusaha, semuanya menjadi pedagang. Padahal dia bapaknya sebagai seorang PNS. Apa alasannya? Alasannya kepingin ketika anaknya menjadi pedagang, pengusaha, dan lain sebagainya, itu mungkin kehidupannya lebih bagus daripada bapaknya. Tetangga yang satu bicara kebetulan, dia sebagai pedagang, punya anak 9, dia bilang ngomong gini, aku kepingin anakku nanti menjadi pintar sehingga menjadi paling tidak menjadi pejabat, menjadi PNS dan lain sebagainya. Alasannya apa? Kalau saya punya usaha ini nanti semua anak ikut menjadi pedagang, mungkin tidak bisa lagi untuk membagi-bagi usahanya ini. Nah, inilah sebagai ilustrasi pengamat. Nah, ternyata hari ini ulun tanyakan apa yang ditanyakan, apa yang dibicarakan, apa yang diomongkan oleh orang tuanya. Ternyata bapak yang PNS ini anaknya semua yang diinginkan menjadi pedagang, menjadi pengusaha ternyata terkabul. Semuanya. Saya tanya kakaknya kerja di mana? Oh, ada yang punya di Kaltim, punya pengusaha ini. Ada yang, ya semuanya lah. Ada yang kerja di perusahaan, menjadi pimpinan. Semuanya tidak menjadi PNS, semuanya menjadi pedagang dan swasta. Yang satu ini ternyata semuanya jadi pegawai negeri, pejabat. Kenapa? Doa orang tua ini ternyata dikabulkan oleh Allah. Karena ada satu hadis dari
hadis yang menyatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 3 doa yang Allah malu untuk tidak mengabulkan. Artinya ketika 3 ini yang berdoa, Allah akan mengabulkan. Pertama apa? Doa orang yang teraniaya. Makanya kita jangan coba-coba kalau ada orang yang teraniaya, dia berdoa itu kabul. Kalau kita fitnah, kita macam-macam, dia tidak terima berdoa, ini kabul. Yang kedua, doa musafir. Doa orang yang musafir ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita lupa ketika kita musafir, kita misalnya kunjungan kemana, keluar kota, kita lupa untuk berdoa. Padahal ini ketika kita sebagai musafir, kita berdoa, itu doa dikabulkan. Nah yang ketiga adalah doa orang tua kepada anaknya. Nah, ketika orang tua berdoa kepada anaknya, Tuhan malu untuk tidak mengabulkan. Nah, makanya kita sebagai orang tua jangan hanya untuk berdoa untuk kita saja bagaimana kita bisa sukses, bagaimana kita bisa sehat dan lain sebagainya. Tapi kita mendoakan anak kita. Mau jadi apa anak kita? Ketika kita berdoa, anak kita mau jadi ustadz, anak kita mau jadi pemimpin, anak kita mau jadi pedagang dan lain sebagainya. Insya Allah Tuhan malu untuk tidak mengabulkan. Nah, makanya saya yakin kita sebagai orang yang beragama, kita punya keyakinan ketika kita berdoa kepada anak kita pasti dikabulkan. Ada satu cerita juga, seorang pengusaha besar, kalau kami amati ya bahasanya tuh 7 turunan tidak bakal habis asetnya. Ternyata apa? 5-10 tahun hartanya habis, asetnya habis. Nah ternyata orang tuanya lupa untuk mendoakan anaknya. Karena dia fokus terlalu asik dengan usahanya, terlalu asik dengan pekerjaan apa yang dia ingin kembangkan. Ternyata setelah dia meninggal, anak-anaknya tidak bisa meneruskan. Ini salah satu ketika kita sebagai orang tua jangan hanya asik untuk kita berdoa, tapi harus kita jangan lupa untuk mendoakan anak kita. Ada juga salah satu contoh. Satu pengusaha besar di Kalimantan ini, ternyata perusahaannya terus berkembang. Ternyata dia tidak lupa mendoakan anaknya. Dia kepingin perusahaannya ini nanti akan diteruskan oleh anaknya. Akan lebih bagus, akan lebih berkembang. Apa yang terjadi setelah orang tuanya meninggal, anaknya jauh lebih bagus, lebih baik lagi untuk mengembangkan perusahaannya. Nah, makanya dari kultum yang singkat ini, mari kita jangan lupa untuk mendoakan anak kita. Ketika kita mendoakan anak kita, ulun yakin doa kita pasti dikabulkan. Karena tadi janji dari Nabi sudah menyatakan bahwa ketika kedua orang tua mendoakan anaknya pasti terkabul. Dan kita juga tidak lupa sebagai orang tua untuk mendoakan orang tua kita. Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sehingga kehidupan kita yang berkah ini selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kami tutup dengan
karapatul masjid. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.